kami akan menghubungi Saka Tatal dan Ibu Titin untuk menjadi saksi fakta. Nah, kemudian kita juga akan meminta saksi dari Bang Reja Indragiri dan Pak Susno. Saya tidak mendukung Saka Tatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Tapi ya, saya ingin katakan sekali lagi, yang disebut dengan novum ya sekarang ini ya sebenarnya ada di mana? Ada di penyidik. Apa itu? Handphone dan CCTV. Sidang perdana gugatan Herwanto Nurmansyah terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo kini telah berada di depan mata. Ya, agenda sidang yang telah dinanti-nantikan itu akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diketahui, langkah besar itu diambil Herwanto Nurmansyah sebagai bentuk kekecewaannya terhadap adanya dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan penyidik kasus Vina. Pasalnya, hingga 8 tahun berjalan, rekaman CCTV kejadian serta 6 telepon genggam yang diamankan belum juga dibuka. Lantas, sudah sejauh manakah persiapan Herwanto Nurmansyah dalam menghadapi sidang perdana gugatannya terhadap Kapolri? Serta benarkah pula Herwanto Nurmansyah siap menghadirkan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dalam agenda sidang tersebut? Ya, saksi kami sudah pelajari, ya, ternyata nanti kami akan menghubungi Saka Tatal dan Ibu Titin untuk menjadi saksi fakta. Nah, kemudian kita juga akan meminta saksi dari Bang Reja Indragiri dan Pak Susno. Artinya selama perkara ini ya kita daftarkan dan sampai sekarang ternyata respon dari advokat-advokat lainnya juga mendukung banyak. Nah, mungkin kemungkinan besar advokat yang akan bergabung juga makin bertambah ya. Artinya saya membuka diri ya, jadi siapa saja yang mau bergabung yang memiliki cita-cita dan kehendak yang sama untuk penegakan hukum silakan bergabung. Saya tidak menutup pintu, silakan siapa saja yang punya cita-cita dan kehendak yang sama ingin menegakkan hukum silakan bergabung. Saya tidak mendukung Saka Tatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Makanya saya pertama minta ke majelis hakim nanti yang memeriksa dan memutus perkara ini, saya minta yang pertama dipercepat. Kenapa dipercepat? Selain juga memang hukum sudah meminta bahwa proses hukum itu kalau bisa sederhana, cepat, dan ringan biaya. Nah, ini dasarnya satu. Yang kedua, kenapa saya minta supaya dipercepat? Karena menyangkut nasib orang nih. Ada 8 terpidana yang sedang kita bela, ya sedang kita perjuangkan nasibnya, ya termasuk Saka Tatal, 7 terpidana yang sedang di dalam penjara. Nah, kenapa kami minta cepat? Karena ada keterkaitan. Kalau seandainya handphone ini dibuka, CCTV ini dibuka, ini sudah terang menderang menjelaskan apakah 8 terpidana ini pelaku pembunuhan, ya atau 8 terpidana ini bukan pelakunya. Karena tahun 2016 itu belum jadul, masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Nah, dalam hal ini KAI tentu juga ingin berkontribusi kepada negara untuk itu, dan Wasekjen paham betul bagaimana apa yang harus dilakukan. Ya, geli. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Kalau betul-betul dia pengacara handal, dia akan menyalurkan sesuai dengan koridornya. Di mana koridornya ya? Koridor hukum itu tidak memberikan statement, tidak memberikan komentar, tidak memberikan pendapat di depan hukum. Berikanlah pendapat itu di depan yang mempunyai kewajiban itu. Siapa? Nanti kan ada salurannya. Nggak akan ada penyidik, ada JPU. Ayo kita perang bukti, perang saksi, perang bukti apa?
keterangan-keterangan ahli yang lain, bukan memberikan statement kepada publik segala macam. Waktu saya mengeluarkan ide bahwa saya katakan bahwa saya akan gugat Kapolri, itu banyak orang yang kaget. Kenapa? Pimpinan tertinggi pihak polisian, orang yang punya pasukan, orang yang punya senjata, orang yang punya kekuasaan, kok berani-beraninya saya menyatakan menggugat Kapolri? Nah, saya jawab, kenapa saya menggugat Kapolri? Yang pertama, karena Kapolri ini orang baik, ya. Karena Kapolri ini orang cerdas, karena Kapolri ini orang yang bijaksana. Kalau Kapolri ini orang jahat, ya, orang arogan, orang bodoh, saya nggak mungkin gugat Kapolri. Celaka saya. Pak Listio Sigit adalah Kapolri yang tahu dan mau menciptakan ketertiban. Nah, makanya itu alasan saya menggugat beliau. Nah, karena apa? Beliau mau menciptakan ketertiban. Nah, terkait dengan sekarang ya, saya optimis. Ya. Saya optimis ya, kalau nanti gugatan kami diterima, ya, saya meyakini Pak Listio Sigit pasti akan taat terhadap putusan. Gugatan Herwanto Nurmansyah terhadap orang nomor 1 Kepolisian Republik Indonesia itu tak lepas dari upayanya mencari keadilan bagi Saka Tatal. Seperti diketahui, Herwanto tergabung dalam tim kuasa hukum Saka Tatal. Namun berbeda dengan perjuangan anggota lain yang tengah menghadapi sidang PK di Cirebon, Herwanto berjuang di Jakarta dengan menggugat Kapolri. Mengingat bila Herwanto berhasil memenangkan gugatannya, telepon genggam yang disita dan rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai novum oleh Saka di PK nanti. Dengan begitu, peluang tersingkapnya tabir gelap yang menyelimuti kasus Vina pun semakin besar. Lantas, seperti apa tanggapan Herwanto Nurmansyah terhadap agenda kedua PK Saka Tatal yang dilaksanakan Jumat pekan lalu? Ya, memang kemarin itu saya sedikit agak sedih ya. Saya sedikit agak sedih ya mendengarkan kontra memori dari jaksa, kontra memori PK dari jaksa yang menolak seluruh, ya, bahkan dia menolak seluruh bukti baru atau novum yang diajukan penasihat hukum Saka Tatal. Ini artinya tanda-tanda tanda-tanda yang kurang baik buat Saka Tatal gitu, dan buat 7 terpidana lainnya juga. Jadi mulai sekarang saya akan berjuang keras ya, sekuat tenaga mendalami berkas-berkas ya, berusaha ingin menyelamatkan ya nama baik Saka Tatal dan juga memberikan semangat kepada Saka Tatal ya. Kita semua berusaha agar 8 terpidana ini bisa keluar dari penjara. Menurut saya DPO akan kesulitan untuk membahas atau menjawab, karena Jaksa Agung sekarang itu, Jaksa Agungnya orangnya lebih mengutamakan moral justice. Nah, artinya kalau social justice-nya udah ribut masyarakat, legal justice-nya memang tidak terpenuhi. Tapi ya, saya ingin katakan sekali lagi, yang disebut dengan novum ya sekarang ini ya, sebenarnya ada di mana? Ada di penyidik. Apa itu? Handphone dan CCTV. Karena kalimatnya mengatakan ya, novum itu bukti baru ya yang belum pernah dipersembahkan 2016 yang lalu. Kalau seandainya pada sidang 2016 yang lalu dipersembahkan, maka putusannya akan berubah. Contohnya, kalau seandainya CCTV dibuka atau handphone dibuka, itu bisa mengubah putusan, bisa membebaskan Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Inilah yang disebut novum baru. Restorasi justice dimulai dari Cirebon. Peninjauan kembali adalah bagaimana ketika PK kita diterima, seluruh argumentasi hukum yang terjadi di tahun 2016 itu selesai. Selamat berpikir bagi orang-orang yang terlibat di sini. Yang pertama terkait dengan PK Saka Tatal, itu kita hormati sebagai warga negara yang baik. Nah, kalau dikatakan PK Saka Tatal itu membebaskan 7 terpidana, itu tidak ada korelasinya gitu loh. Dia itu kan mengajukan PK itu kan atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama orang lain. Legal standing dia itu ya untuk dirinya sendiri. Kalaupun itu dikabulkan ya untuk kepentingan dirinya.
Artinya apa? Perbuatan itu ingin ia sangkal, itu sah-sah saja. Akan tetapi perlu diingat, apakah dalam PK dia ini telah memiliki nopum-nopum yang sah secara hukum dengan bukti baru lain daripada bukti yang sebelumnya, agar nantinya itu bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Siapapun yang melakukan PK, kita selaku warga negara yang baik tentu harus kita hormati itu, karena itu adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam melakukan upaya hukum. Seperti itu, Mas. Ya, kalau kita hati nurani kita ya berbicara ya, ketika menyangkut dengan hidup seseorang ya, gunakanlah hati ya. Ya, kita kembalikan lagi ke majelis hakim ya, ini menyangkut hidup orang ya, menyangkut masa depan orang. Bayangkan Sakat Natal ya, usia 15 tahun ya, saya lihat fotonya itu ada dia pegang apa namanya itu kue ya, kue ulang tahun, di situ ada angka 17 ya, itu perkiraan saya mungkin dia ulang tahun saat dia ada di lembaga pemasyarakatan ya, itu wajahnya masih anak-anak banget tuh ya. Saya melihat bahwa di situ Sakat Natal adalah anak-anak ya dirampas ya masa depannya ya, dihancurkan masa depannya, dirampas masa kanak-kanakannya ya. Nah, kemudian dia harus menjalani hukuman, dia tumbuh dan berkembang selama 4 tahun di dalam penjara. Kita meminta dan memohon bahwa harus dengan teliti dan jelas majelis hakim yang mulia yang di Mahkamah Agung bisa dapat mengabulkan atas permohonan PK kita. Ya, jadi saya sangat berpesan juga kepada majelis hakim ya, gunakanlah hati ya, gunakanlah otak yang sehat ya, pikiran yang waras ya, dalam memutus suatu perkara ya. Kita punya anak, kita punya adik, kita punya tetangga, kita punya saudara ya, tidak menutup kemungkinan hal yang terjadi ya pada Sakat Natal plus 7 terpidana akan terjadi juga kepada anakmu, kepada cucumu, kepada saudara-saudaramu ya. Majelis hakim ya, tolong dipertimbangkan. Di sisi lain, Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Eki akhirnya muncul ke permukaan setelah sekian lama bungkam. Sontak saja, hal itu pun ditanggapi dengan antusias oleh Herwanto Nurmansyah. Mengingat beberapa waktu kebelakang, Herwanto memang salah satu tokoh yang paling vokal dalam menyuarakan desakannya terhadap Ibtu Rudiana. Desakan itu pun bukan tanpa sebab. Pasalnya, Herwanto menganggap bahwa kemunculan Ibtu Rudiana akan mempermudah proses penyelidikan kasus yang sudah bergulir panjang sejak 2016 lalu. Lantas, seperti apakah para kuasa hukum Ibtu Rudiana menanggapi kemunculan kliennya itu? Serta bagaimanakah pula kesan tegas Herwanto Nurmansyah kepada Ibtu Rudiana? Saya juga ya alhamdulillah juga sih Pak Rudiana sekarang sudah muncul kan, sudah mulai memberanikan diri tampil di media. Ya, saya berharap juga seperti itu juga Pak Rudiana, jangan takut. Karena dia ayah korban, ya bersikaplah seperti ayah korban. Kayak kemarin kan, saya melihat, nah itu udah mulai itu. Dia datang ke ke makamnya, dia sambil menangis gitu kan, oh, ini gini. Nah, itu kan, itu bersikap seperti ayah korban. Ya. Jadi ya kalau dia ayah korban, bersikaplah seperti ayah korban. Agar apa? Agar tidak muncul dugaan atau prasangka buruk terhadap Pak Rudiana. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Sesungguhnya saya ingin sekali mengutarakan terkait peristiwa yang saya ketahui, yang mana sekarang ini beredar berita-berita miring yang sangat subjektif yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dan sekarang juga baru menyampaikan juga. Artinya sudah 2 kali beliau itu menyampaikan
statement. Artinya kalau terkait dengan kasus itu, saya kira beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dalam hal ini nanti yang lebih berkompeten untuk menyampaikan itu adalah bidang humas. Karena kalau beliau hanya menyampaikan dari satu pihak saja itu tidak objektif. Artinya untuk menghindari subjektivitas permasalahan penyampaian kasus, beliau tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Akan tetapi humas nantinya akan menyampaikan secara objektif karena hasil daripada pemeriksaan saksi, pemeriksaan terlapor, dan pemeriksaan pelapor. Jadi dari penyampaian humas itu sudah merangkup semuanya dan tidak ada juga kapasitas beliau selaku pelapor itu untuk menyampaikan informasi yang setengah-tengah. Jadi saya kira tindakan yang diambil oleh Ibtu Rudiana ya sudah tepat sebagai anggota polisi yang taat kepada aturan yang ada. Kenapa nggak bisa sembarang muncul? Kalau memang harus izin kepada kepalanya, izin. Kan nggak ada yang melarang kan. Dia berbicara kan bukan atas nama institusi. Kalau atas nama institusi sudah ada humas. Dia berbicara atas nama pribadinya, ya boleh-boleh saja. Saya misalnya masih aktif polisi, saya berbicara atas nama pribadi saya bahwa keluarga saya begini-begini, istri saya 1, saya dituduh punya istri 9, tidak, kan boleh saya ngomong. Kamu tahu nggak, Anda tahu nggak bahwa dia polisi aktif dan tidak boleh? Di setiap instansi kepolisian itu ada namanya humas, dia tidak boleh melanggar SOP dari kepolisian. Kalau memang Pak Rudiana adalah orang tua korban dan bisa dibuktikan bahwa dia benar-benar orang tua korban, ya, saya orang pertama ya yang mungkin akan membela dia juga, ya. Ya mungkin teman-teman yang lain juga pasti bela dia. Tapi kalau seandainya ternyata dia ada keterlibatan, ada kesalahan, terus apalagi kalau sananya ada kejahatan yang sengaja dibuat, sengaja ditutup-tutupi, menurut saya pecat dan hukum seberat-beratnya. Jadi kau jangan ngawur, lawyer yang lain itu nggak ngerti ngomong aja. Sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua. Akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali, fitnah ini sudah sangat kejam sekali, al-fitnatu asaddu minal qatli. Artinya pembunuhan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini luar biasa sekali. Semoga Tuhan melindungi kita dari fitnah yang kejam. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.